Good morning everybody. Balik lagi di vlog gua. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Semangat untuk menjalani aktivitas rutinitas sehari-hari. Kayak gue, insya Allah selalu semangat. Seperti biasa guys, gue kali ini berangkat ke kantor biasa. Cuman supaya nggak biasa-biasa banget, saat ini gue kalau mau berangkat kerja dibarengin sama ngevlog lah ya, biar waktunya itu nggak kebuang percuma men. Sayang juga kan, soalnya kan gue ini berangkat kerja lumayan jauh, adalah sekitar 12 kilo lah kurang lebih, 12-13 kilo lah kurang lebih, lumayan gitu. Paling cepet itu setengah jam sampai. Oh ya, kita ngomongin apa ya di vlog ini? Oh ya, kemarin itu gua cari masker gitu kan, gua mampir lah ke supermarket besar gitu kayak Giant atau apapun gitu kan. Dan seperti biasa nih, karena habis gajian gua nyiapin makanan, stok makanan untuk tiap bulannya ya, macem-macem. Gue itu belanja buat bulanan gua gitu, which is gue cuma belanja beras sekarung, Indomie sedus, sabun kayak sabun mandi, sabun gue cuci muka, sabun cuci, itu secukupnya, nggak nyampe berdus-dus gue beli. Dan gue harus nungguin orang di depan gue yang ngeborong semua makanan yang ada di situ. Aduh, itu gila men, ampun nungguinnya gila. Gue nungguin itu ada kali gue nungguin antrian gue kan ada 1, 2, 3, ada 4 orang lah, 4 orang apa 5 orang gitu di depan gue kan untuk bayar di kasir. Itu sampai sejam lebih bro. Gue sampai gerah nungguinnya. Tahu sih, panik sih, pasti panik ya kan, apalagi presiden kita ngumumin 2 orang positif terinfeksi virus corona gitu. Berita itu tuh jadi buat gua prepare gitu, apanya yang harus gue siapin gitu kan. Tapi balik lagi karena gua juga orangnya sih nggak terlalu itu ya, maksudnya cuek, cuman untuk mengantisipasinya itu kayaknya nggak begitu juga gitu, nggak begitu amat gitu, sampai lu borong semua makanan di swalayan gitu. Maksudnya buat apa gitu, sampai gue nyari masker di swalayan itu pun habis juga gitu, udah habis, udah nggak ada stok. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi ya. Gila nih orang, aduh, gara-gara lu borong semua makanan di swalayan itu kan efeknya fatal bro. Dalam hati gua itu kan pasti kan barang-barang itu kan pasti bakalan
jadi langka gitu kan, kayak masker contoh. Mungkin karena panik itu ya kan, orang-orang tuh pada nyetok semua masker, 1 dus, 2 dus, 3 dus, kan gila men. Terus orang yang benar-benar membutuhin itu jadi nggak dapat gitu loh. Kayak masker itu sebenarnya kan yang membutuhin itu kan orang sakit gitu. Mestinya kan orang sakit yang pakai masker itu kan, flu atau batuk gitu kan, dia pakai masker supaya apa? Supaya dia nggak nularin ke orang lain gitu. Kalau dia pakai masker kan dia nggak nularin ke orang lain. Justru orang yang sehat itu nggak pakai masker gitu. Jadi salah kaprah. Seharusnya orang yang benar-benar membutuhkan, yang harusnya pakai masker, jadi nggak kebagian. Gue nggak tahu sih apa emang ada yang sengaja untuk apa, numpuk masker, nyetok masker, jadi seakan-akan masker itu langka terus harganya naik gitu. Mungkin gue nggak mau seuzon lah ya, cuman bisa aja gitu. Jadi emang orang itu jualan masker kan, tahu kondisi seperti ini kayak sekarang orang-orang pada panik ya, mungkin ya dia nungguin masker aja dulu gitu. Nanti begitu masker udah langka baru dia keluarin, dan harganya pun nggak mungkin seperti kayak harga standar gitu ya. Kalau misalnya harga standar kayaknya nggak mungkin gitu. Apalagi kalau kayak masker-masker yang yang diusulkan pemerintah itu, masker kalau nggak salah jenisnya N95, N99 gitu, N100 ya kan, untuk tipe-tipenya seperti itu ya kan. Itu kan masker khusus gitu ya. Jangankan masker itu aja, masker yang biasa, masker bedah yang biasa dipakai suster, yang biasa dipakai sama abang ojol, itu ada langka. Per pack yang biasa lu cuman dapat harga 65.000, which is nggak nyampe 100.000 itu ya, sekarang dijualnya berapa? Sampai 300.000 bro, buset. Aduh. Semoga pemerintah bisa ngendaliin sih ya. Gue nggak tahu ini video kapan bisa gue upload. Yang jelas gue nge-vlog dulu, urusan editing nanti deh kalau gue sempet. Kalau gue sempet gue edit, mohon maaf ya. Yang jelas sih pasti bakalan gue upload. Sama yang gue lihat sekarang nih, abang ojol jarang ngasih masker. Gue nggak tahu nih, abang ojol emang nggak kebagian stok juga apa gimana. Soalnya gue kemarin naik ojol kan, biasa dibagi masker. Oh, udah beberapa kali gue naik ojol gitu nggak dibagi masker. Sempat gue tanya sih sama salah satu ojol yang gue naikin itu, emang lagi nggak ada gitu di kantornya. Biasanya mereka kan ngambil, kantor itu kan nyetok emang kan masker buat penumpang gitu loh. Jadi setiap penumpang itu dikasih masker satu ya kan. Kemarin katanya emang kosong sih. Jadi please jangan terlalu berlebihan. Lu semua boleh panik, boleh. Siapa sih yang nggak panik kan? Virus dengan skala besar kayak gitu kan, jangankan negara kita ya kan, negara tetangga pun udah ada yang kena gitu kan, udah puluhan orang, mungkin bahkan sekarang sampai ratusan gitu kan.
Nggak usah ngomongin negara tetangga deh, negara maju aja kayak Jepang, Itali, itu pun kasusnya itu udah banyak gitu. Dan dari pemerintah masing-masing pun pasti ada antisipasi lah untuk pencegahan supaya virus itu nggak menyebar gitu. Gue yakin pemerintah kita sekarang udah jago gitu kan. Semoga masalahnya cepat kelar, antivirusnya itu cepat ketemu, jadi penyebaran virusnya itu juga bisa cepat-cepat dicegah. Jangan jadi paniknya itu berlebihan gitu, sampai borong-borong makanan lah, sampai borong masker lah gitu. Kasihan kan orang yang benar-benar butuh itu jadi nggak make gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin juga kalau misalnya yang sakit nggak pakai masker gitu. Sewaktu dia batuk, bersin segala macam, bisa aja kan dia nularin ke orang lain gitu. Syukur-syukur kalau misalnya dia bersin atau batuk ya ditutup gitu pakai tangan, dan tangannya juga langsung dilap pakai tisu basah atau antiseptik. Jangan sampai udah ditutup, batuknya udah ditutup, bersinnya udah ditutup nih, tangannya nggak dilap, megang tempat-tempat umum kayak pintu kereta, terus kayak pegangan di kereta, pegangan di busway. Yang bikin bahaya kan itu penyebarannya itu dari situ. Soalnya virus ini inkubasinya itu yang gua baca dari berita itu, masa inkubasi virus ini dari 14 sampai 24 jam. Masa inkubasi virus ya, bukan masa inkubasi dari seseorangnya gitu kan. Jadi misalnya nih orang ini sakit, orang ini kena virus corona gitu kan, batuk, bersin terus segala macem, ditutup pakai mulut, terus dia megang, misalnya megang-megangan yang di busway atau megang pegangan yang di kereta, semacam holder gitu kan. Nah, virus itu tinggal di situ. Nah, itu punya masa bertahan itu 14 sampai 24 jam gitu. Untuk mencegahnya itu kita harus rajin-rajin bersih-bersih, cuci tangan gitu. Setiap mau melakukan aktivitas misalnya makan, jangan makan lupa cuci tangan gitu. Sebisa mungkin cuci tangan lah ya, cuci muka gitu. Jangan misalnya lu pulang kerja, habis pulang kerja lu nggak beberes, nggak bebenah, lupa cuci tangan, lupa cuci muka, tahu-tahu lu megang muka lu, ngelap-ngelap muka, terus tangan lu megang makanan. Nah, itu yang bahaya. Jadi sebisa mungkin lu, apalagi yang udah punya anak gitu kan, ganti pakaian, terus lu bersih-bersih, cuci muka. Syukur-syukur lu sekalian aja mandi gitu kan, kalau misalnya lu belum terlalu malam pulang kerjanya. Kasihan gitu, soalnya anak kecil itu lebih sensitif dan lebih gampang untuk terkena virus gitu. Jadi lo pencegahannya ya seperti itulah. Gue sih berdoa semoga Indonesia aman-aman aja gitu ya, dan orang-orang Indonesia itu kan cerdas-cerdas, nggak usah terlalu lebay lah gitu untuk menganggapkan sesuatu hal gitu. Ya segitu aja vlog gua hari ini. Semoga obrolan yang gua sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, komen, dan yang lebih penting jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelahnya. See you next time guys, bye bye. Assalamualaikum. Hai bro, alhamdulillah nyampe. Don't forget share, like, and subscribe. Komen juga jangan lupa. Subscribe. Yang bagus-bagus komennya. Hai. Wow. Anjing.